Halo Sobat Fisikawan, kembali lagi bersama aku, Natasha. Di video ini, kita akan belajar mengenai fenomena yang berkaitan dengan efek Doppler relativistik, yaitu fenomena blue shift dan red shift. Nah, fenomena ini yang membuktikan bahwa alam semesta mengembang loh. Bagaimana sih hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana fenomena itu digambarkan? Yuk kita langsung bahas saja topik mengenai fenomena red shift dan blue shift. Oke guys, jadi dalam efek Doppler relativistik kan sudah dijelaskan ya bahwa perubahan panjang gelombang itu berlaku untuk cahaya dari benda yang bergerak. Ingat, cahaya dari benda yang bergerak. Oke, lalu bayangin nih kalau benda itu adalah bintang. Nah, katakanlah bintang itu bergerak dalam satu arah nih guys, di mana dia melintasi layar kalian. Dan kita melihat nih bahwa gelombang cahaya itu di depan bintang akan dipadatkan menjadi panjang gelombang yang lebih pendek dan berwarna biru. Sementara gelombang cahaya yang di belakang bintang direnggangkan menjadi panjang gelombang yang lebih panjang dan berwarna merah. Nah, kita bisa menyebut pergeseran panjang gelombang ini adalah pergeseran biru atau blue shift dan pergeseran merah atau red shift, di mana masing-masing menunjukkan apakah gelombang cahaya datang mendekati atau menjauhi dari bumi. Namun, ketika kita melihat sebuah bintang yang memiliki penampakan biru atau penampakan merah, hal itu tidak berarti bahwa bintang tersebut bergeser ke warna biru atau blue shift atau bergeser ke warna merah atau red shift. Melainkan, hal itu disebabkan oleh suhu. Oke, dicatat ya fenomenanya. Terus, bagaimana sih cara kita agar bisa mengetahui apakah sebuah bintang sebenarnya datang mendekati bumi, atau blue shift, atau menjauhi bumi, atau red shift? Yuk, simak penjelasannya di video ini ya. Oke guys, kita dapat menghitung apakah sebuah bintang datang mendekati bumi atau blue shift, atau menjauhi bumi atau red shift dari cahaya yang melewatkan spektrum berikut, di mana cahaya tersebut menghasilkan spektrum garis serapan hidrogen di atmosfer bintang. Dalam hal ini guys, kita bisa nih membandingkan panjang gelombang bintang yang diamati dengan panjang gelombang diam yang diketahui. Sehingga kita dapat melihat apakah bintang mendekati atau menjauhi bumi. Persamaan berikut dapat ditulis sebagai berikut ya. Delta lambda sama dengan lambda diamati dikurang lambda diam. Dalam fenomena bintang mendekati kita atau blue shift, nilai yang lebih kecil akan dikurangi dengan nilai yang lebih besar, sehingga akan mendapatkan nilai negatif dari pergeseran Doppler. Nah, oleh karena itu, pergeseran Doppler tersebut adalah pergeseran biru ke panjang gelombang yang lebih pendek ketika objek tersebut mendekati bumi. Dan oleh karena itu, pergeseran Doppler itu sendiri akan selalu bernilai negatif. Dari sisi lain nih, dalam fenomena bintang menjauhi kita atau redshift, garis spektrum bintang akan bergeser ke merah jika kita mengurangi panjang gelombang yang lebih besar dengan nilai panjang gelombang yang lebih kecil. Sehingga nilai panjang gelombang akan bernilai positif dan garis spektrum akan selalu bergeser ke warna merah ke panjang gelombang yang lebih panjang. Dan sebuah objek bergerak menjauh dari bumi yang pergeseran Dopplernya akan bernilai positif. Oke, selanjutnya nih guys, kita juga dapat mempelajari kecepatan gerak bintang mendekati atau menjauhi dari bumi yang disebut dengan kecepatan radial loh. Nah, kecepatan radial akan bernilai negatif ketika bintang mendekati bumi dan akan bernilai positif ketika bintang menjauh dari bumi. Dicatat ya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa semakin besar pergeseran Doppler, maka semakin besar juga kecepatan radialnya. Biar makin paham nih guys, contoh kasusnya kayak gini. Misalnya, kita memiliki dua bintang, yaitu bintang A dan bintang B. Kedua bintang tersebut bergeser ke spektrum biru, sehingga pergeseran Doppler akan negatif. Namun, bintang B datang ke arah bumi atau mendekati kita dengan kecepatan 2 kali lipat bintang A.
sehingga garis spektrumnya pun akan bergeser ke biru sebanyak 2 kali lipat. Gitu ya. Hal ini juga berlaku untuk bintang yang menjauhi bumi. Misalnya, bintang B bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 2 kali lipat bintang A, sehingga garis serapannya mengalami pergeseran Doppler sebanyak 2 kali lipat jumlah pergeseran Doppler bintang A. Gitu ya guys. Hubungan antara kecepatan radial dengan pergeseran Doppler dan panjang gelombang dapat kita hitung dengan persamaan ini guys. VR sama dengan delta lambda per lambda dikali C, di mana VR adalah kecepatan radial bintang, delta lambda adalah pergeseran Doppler, lambda adalah panjang gelombang, dan C adalah kecepatan cahaya dengan nilai kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, dicatat ya guys. Soalnya abis ini aku ingin tes kamu nih. Agar lebih jago, yuk kerjain kuis berikut. Nah, kalau soalnya kayak gini, jawaban yang benar yang mana, hayo? Jawaban yang benar yang C ya. Oke, kita kerjain bareng yuk. Nah, buat nyelesain kasus ini, kita pakai persamaan yang ini ya. VR sama dengan delta lambda per lambda dikali C. Nah, tulis dulu nih yang diketahui dari soal. Panjang gelombangnya adalah 486,11 nanometer. Lalu panjang gelombang diamnya 486,10 nanometer. Nah, kita ingin tahu nih, berapa kecepatan radial dari perubahan panjang gelombang tersebut. Nah, tinggal kamu substitusiin nilai tadi ke dalam persamaan berikut. Terus kamu hitung, dan didapat besarnya kecepatan radial dari perubahan panjang gelombang adalah 6171,57 meter per second. Atau kalau kita konversikan ke kilometer menjadi 6,171 kilometer per second. Oke? Sip. Jadi gitu ya guys, pembahasan tentang kecepatan radial bintang dan fenomena blue shift dan red shift. Oke deh, di video ini kita udah bahas nih hal-hal yang berkaitan dengan efek Doppler relativistik sampai fenomena efek Doppler relativistik. Next, setelah kamu belajar mengenai mata kuliah fisika modern, khususnya materi efek Doppler, kamu akan mengerjakan kuis akhir yang sudah disediakan. Yuk, langsung gas aja yuk ke kuis selanjutnya.